pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala BPD Jabatara. Pada kesempatan ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari nanti akan memberkati kita semuanya. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Itu semua oleh karena kebaikan, itu semua oleh karena anugerah, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan bersyukur juga Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berjumpa kembali dengan program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Dimanapun kami berada saat ini, dalam keadaan apapun Tuhan pada pagi ini, kami rindu boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kami rindu boleh menjadi berkat, memberkati setiap kami yang mendengarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita rindu boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengutipnya dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini adalah dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya rindu membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema kenalilah dirimu sendiri. Sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Mengenal dengan benar siapa diri kita ini? Atau kita hanya sebatas mengerti, oh ya, nama saya A, nama saya B, ciri-ciri saya, rambut saya hitam, ciri-ciri yang lain, kulit saya, warna kulit saya sawo matang, atau hanya sebatas itu saja, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dari kenalilah dirimu sendiri. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17-20 ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, dan juga ditujukan kepada orang-orang percaya di seluruh Akaya pada waktu itu. Dan kiranya firman Tuhan ini juga ditujukan juga bagi setiap kita yang mendengarnya, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di jalan,
Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang ada di luar tempat dimanapun. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Menurut kenalilah dirimu sendiri. Itu yang seperti apa sesungguhnya? Kenalilah dirimu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan pada pagi ini menyatakan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri, yaitu kita harus tahu bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang pertama, diri kita sendiri, untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kita adalah ciptaan baru. Di ayat yang ke-17, kita adalah ciptaan yang baru. Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap mereka atau setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru, yang termasuk dunia yang baru. Jadi Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang sudah menerima Kristus dengan iman, dia adalah ciptaan baru. Setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus Kristus dengan iman, kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Oleh karena apa? Allah sudah hadir di dalam kehidupan kita. Kalau dalam Roma 8 ayat yang keempat, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ciptaan baru artinya bahwa setiap kita, setiap orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita memang sudah menjadi ciptaan baru, apakah sudah Roh Allah yang memimpin hidup kita? Karena dalam Roma 8 yang keempat, kita akan disebut anak Allah kalau Roh Allah itulah yang memimpin hidup kita. Sekarang mungkin jadi pertanyaan, siapa yang sedang memimpin hidup kita? Bapak Ibu Saudara bisa menjawab secara pribadi. Saat ini siapa yang memimpin dan sedang memimpin hidup kita saat ini? Kalau memang Roh Allah yang memimpin hidup kita, Roh Allah lah yang memimpin dalam semua aspek hidup kita, berarti betul kita adalah anak Allah. Karena Roh Allah yang memimpin hidup kita. Sedangkan kalau dalam Efesus 2 ayat yang kedua, ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau seseorang yang sudah merupakan ciptaan baru, berarti apa Bapak Ibu Saudara? Melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik adalah salah satu tanda bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Orang yang percaya, orang yang sudah percaya harus menjadi seorang yang baru. Nanti bisa dilihat dalam Efesus 2 ayat 10 dan ayat yang ke-15. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara lihat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau orang yang sudah ciptaan baru itu adalah hidupnya diperbaharui. Hidupnya diperbarui seturut dengan citra Allah. Itu kalau orang yang sudah merupakan ciptaan baru. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita yang adalah ciptaan baru tadi sudah dibaharui seturut dengan citra Allah? Citra kalau menurut Sumirat dan Ardianto diartikan sebagai kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta dan kenyataan. Fakta-fakta yang kenyataan, kesan kita dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus seperti apa? Dia adalah pribadi yang kasih, pribadi yang benci dengan dosa, itu salah satunya. Oleh sebab itu, kalau kita adalah ciptaan yang baru, berarti kita harus bisa mengikuti, diperbaharui. Kita harus mau diperbaharui seturut dengan citra Allah. Itu yang pertama. Siapa diri kita? Untuk bisa mengenal diri kita, yang pertama, kita adalah ciptaan baru. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
dalam ayat yang ke-18, kita mendapat pendamaian dari Tuhan. Kita mendapat pendamaian dari Tuhan dalam ayat yang ke-18. Rupanya kita harus mengenal diri kita, bahwa yang kedua kita adalah orang yang sudah mendapat pendamaian dari Tuhan. Pendamaian kalau dalam perjanjian lama adalah hari besar bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang dirayakan setiap 1 tahun sekali, yaitu dengan mempersembahkan korban api-apian, bakaran, korban bakaran, kambing domba kepada Tuhan. Agar apa? Agar ada pendamaian antara Allah dan umat Israel pada waktu itu. Itu bisa dilihat di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai yang ke-32. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita saat ini sudah mendapatkan pendamaian dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Sehingga kita sekarang ini sudah tidak menjadi hamba dosa. Kita sekarang sudah menjadi hamba Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Pemulihan orang yang berdosa untuk bisa kembali bersekutu mendekat kepada Allah. Karena kita sudah mendapatkan pendamaian, berarti kita harus ada pemulihan untuk bisa mendekat kembali kepada Allah. Mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup ini, mari kita pergunakan waktu yang singkat ini, waktu yang ada ini, untuk kita bersekutu mendekat kepada Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada perintah Allah dan telah mengakibatkan permusuhan dengan Allah. Jadi oleh karena dosalah yang membangkitkan pemberontakan kepada Allah. Artinya kalau kita masih kompromi dengan dosa, itu artinya kita sedang memberontak pada Allah. Padahal harusnya kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus membenci dosa, menjauhi dosa. Ada pujian yang mengatakan, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, aku benci dosa, tambah hari, tambah ku setia selamanya. Lah, kiranya ini bukan hanya sekedar lagu saja, tetapi ini betul-betul bahwa kita membenci dosa. Kita membenci ketidakbenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Pendamaian juga itu diberikan kepada setiap orang melalui apa? Pertobatan pribadinya. Jadi harus ada pertobatan pribadi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Harus ada yang kita tunjukkan bahwa kita memang benar-benar sudah mendapatkan pendamaian dari Allah, yaitu ada pertobatan pribadi yang diwujudkan dari kehidupan pribadi kita, pertobatan pribadi dan iman kita dalam Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita bisa mengenal pribadi kita, yaitu dengan tadi, kita adalah ciptaan baru, dan yang kedua bahwa kita sudah mendapatkan perdamaian dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan memberkati kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini Tuhan, dan kiranya kami sudah mengerti, memahami siapa diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti siapa kami sebenarnya adalah bahwa kami adalah ciptaan baru, dan bahwa kami sudah mendapatkan pendamaian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Kami mau menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.